Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aryadana Ansari Pohan dengan NIM 2307010338 dari Prodi D3 Teknik Elektro kelas A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah komponen yang memiliki konduksivitas listrik yang terletak di antara isolator dan konduktor. Isolator memiliki sifat yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik, sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam menghantarkan arus listrik. Komponen semikonduktor terdiri dari transistor, dioda, dan IC. Semikonduktor di mana bahan konduktornya ini memiliki keunikan. Dia bukan konduktor maupun semikonduktor, melainkan bahan yang unik, yaitu menjadikan konduktor maupun menjadi isolator menjadi satu. Semikonduktor mengandung beberapa elektron bebas dan juga mengandung yang disebut dengan lubang atau hole. Ini berbeda dengan konduktor yang mengandung banyak elektron bebas, sedangkan di isolator tidak mengandung elektron bebas. Di sini memiliki rangkaian dengan baterai, bola lampu, dan celah. Ketika celah itu diisi dengan logam, lampunya ia akan menyala. Jika mengisi celah dengan kaca, lampunya tetap mati. Itu akan memungkinkan sesuatu mengetahui hal ini, karena logam merupakan konduktor listrik dan kaca merupakan isolator. Namun, apa yang terjadi jika mengisi celah dengan water silikon? Lampunya akan mati. Jadi, mengira silikon itu adalah isolator. Tapi bagaimana jika memanaskannya lampu menyala? Menyala-nyala. Silikon bersifat isolasi pada suhu kamar. Namun menghantarkan listrik ketika saat panas. Ini adalah semikonduktor yang konduktivitasnya berubah berdasarkan lingkungan kemampuan khusus ini yang menjadikan semikonduktor sebagai otak sempurna untuk perangkat elektronik. Sirkuit saklar semikonduktor kecil yang disebut dengan transistor. Jenis-jenis konduktor. Semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah klarifikasi menjadi dua kategori. Satu, semikonduktor tipe N dan dua, semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe N agar kristal silikon dapat menghantarkan listrik, kita perlu memasukkan atom pengantarnya seperti arsenik, antimon, fosfor ke dalam struktur kristal. Atom ini memiliki 5 elektron terluar pada ikatan kovalen teruntuk untuk digunakan bersama dengan atom lain. Pada biasanya disebut dengan pengotor pentavalen. Hal ini memungkinkan 4 dari 5 elektron berikatan dengan atom silikon tetangganya sehingga menghasilkan 1 elektron bebas untuk bergerak ketika tegangan listrik, karena setiap atom pengotor menyumbangkan 1 elektron. Atom pentavalen umumnya yang dikenal sebagai donor antimon Sb yang sering digunakan sebagai bengkok adiktif valensi karena memiliki 51 elektron yang tersusun dalam 5 kulit di sekeliling intinya. Bahan semikonduktor yang dihasilkan sebagai kelebihan elektron pembawa arus masing-masing bermuatan negatif, dan oleh karena itu disebut sebagai bahan tipe N dengan elektron yang disebut dengan pembawa mayoritas. Dan lubang yang dihasilkan pembawa minoritas, diagram block doping pengotor tipe N, dan diagram pita yang sesuai ditunjukkan pada gambar 1 semikonduktor tipe P. Berbeda dengan semikonduktor tipe N jika ia memasukkan pengotor trivalen 3 elektron ke dalam struktur kristal seperti aluminium, boron, atau indium. Hanya 3 elektron valensi yang tersedia pada ikatan kovalen terluar, yang berarti kelahiran keempat tidak dapat terbentuk oleh karena ada ikatan lengkap tidak mungkin terjadi, sehingga memberikan bahan semikonduktor dan banyak bermuatan positif yang dikenal dengan lubang pada struktur kristal karena terdapat lubang itu, dan elektron bebas yang bersebelahan terikat padanya dan akan mencoba bergerak ke dalam lubang-lubang mengisi pada lubang tersebut. Namun elektron yang mengisi lubang tersebut meninggalkan lubang lain dan maju, memberikan kesan bahwa lubang-lubang tersebut bergerak sebagai muatan positif melalui struktur kristal aliran listrik.
konvensionalnya karena setiap atom pengotor menghasilkan keseluruhan trivalen pengotor umumnya tersebut dikenal sebagai akseptor karena mereka terus menerima elektron ekstra boron B sering digunakan sebagai perjalanan dan adiktif karena hanya memiliki 5 elektron yang tersusun dalam dua kulit di sekitar inti penambahan boron tersebut yang menyebabkan konduksi yang terdiri dari banyaknya pembawa muatan positif menghasilkan bahan tipe dan lubang positif disebut pembawa mayoritas, sedangkan elektron bebas disebut pembawa minoritas. Elektron kovalen terlepas dari inti dari kristal. Jika diberikan suatu medan listrik dari elektron terdalam, maka ada pergerakan elektron bebas. Itu akan menjadikan ia menjadi bebas. Bahan semikonduktor memiliki dua pembawa arus, elektron bebas dan lubang. Dalam bahan semikonduktor intrinsik, elektron bebas diproduk seketika material menerima cukup energi panas yang cukup menyediakan elektron valensi dari pita valensi energi yang cukup untuk melompat ke pita konduksi tersebut yang mengubahnya menjadi elektron bebas. Ketika elektron valensi melompat ke pita konduksi, mereka meninggalkan kekosongan di pita valensi tersebut, dan kekosongan inilah yang disebut dengan lubang. Jumlah lubang pada pita valensi yang sama dengan jumlah elektron bebas dalam pita konduksi dalam bahan intrinsik yang tidak didoping ini. Bahan semikonduktor menjadi komponen elektronik yang berguna dengan mengendalikan konduktivitasnya. Namun bahan semikonduktor dalam kadar intrinsiknya tidak mengantarkan arus dengan baik. Ini karena jumlah yang terbatas elektron bebas dan lubang di dalamnya. Namun melalui proses yang dikenal sebagai doping, konduktivitas semikonduktor dapat ditingkatkan. Doping yang meningkatkan jumlah arus pembawa arus dengan menambahkan pengotor baik dengan lebih baik elektron bebas atau lubang bebas ke bahan semikonduktor intrinsiknya. Jumlah elektron bebas dalam sebuah bahan semikonduktor meningkatkan dalam proses doping dengan menambahkan atom pengotor pentavalen atau atom dengan 5 elektron valensi seperti arsenik, fosfor, bismut, atau antimon. Untuk memvisualisasikan hal ini, mari kita periksa sebuah atom antimon yang terikat secara kovalen dengan 4 atom yang silikonnya berdekatan. Seperti yang kita bisa lihat, hanya 4 elektron valensi dari atom antimon yang digunakan untuk membentuk ikatan valen dengan atom silikon tersebut, meninggalkan elektron ekstra yang menjadikan elektron bebas. Jadi dengan menambahkan atom pengotor pentavalen ke bahan semikonduktor tersebut, jumlah elektron bebas dapat ditingkatkan serta konduktivitasnya dari bahan semikonduktor tersebut. Pita energi. Dalam penjelasan di atas menunjukkan adanya klasifikasi material. Menurut sifat kelistrikannya, gambar yang di atas menjelaskan konsep konduktivitas material tersebut digunakan pita-pita energi dan dua pita energi, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi adalah pita energi yang mungkin diisi oleh elektron dari padat hingga komplit. Pita konduksi adalah pita energi yang merupakan tempat lain yang akan diisi oleh elektron setelah pita valensi komplit tersebut. Yang ketiga, itu ada pita terlarang, adalah pita energi di antara pita valensi dan pita konduksi, di mana elektron tersebut tidak diperbolehkan ada pada energi ini. Elektron valensi dari atom silikon terisolasi lainnya juga akan memiliki jumlah energi yang sama. Dengan cara ini, elektron valensi dari beberapa atom terisolasi silikon akan memiliki energi yang sama. Tetapi ketika atom-atom yang berdekatan mengalami tolakan sementara, elektron dari suatu atom yang mengalami gaya tarik-menarik dari inti atom yang berdekatan. Ketika kita mempertimbangkan kelompok molekul seperti padatan, elektron-elektron pada orbit terluar akan mempunyai tingkat energi yang berbeda-beda. Sekelompok tingkat energi yang berbeda-beda tersebut membentuk pita valensi. Elektron-elektron pada pita valensi terikat secara longgar ketika sejumlah energi tertentu diberikan kepada elektron-elektron yang pada pita valensi. Elektron-elektron tersebut menyerap energi dan bergerak. Pada pita konduksi yang mempunyai energi lebih tinggi dari pita valensi, maka perbedaan energi di antara pita valensi dan pita konduksi tersebut celah terarang.
Bagi isolator, celah terlarang lebih besar sehingga loncatan elektron dari panel kelambu ke pita konduksi tidak mungkin terjadi pada pita konduksi. Dalam kasus semikonduktor, celah terlarang sehingga loncatan elektron dari pita valensi ke pita konduksi dapat terjadi bila energi yang sama celah terlarang disuplai ke konduktor. Celah terlarang dapat diabaikan sehingga loncatan elektron dari pita ke valensi ke pita konduksi adalah sejumlah kecil energi yang sudah cukup untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Hubungan antara kepadatan elektron dan lubang. Ketika medan listrik diberikan, maka baik elektron maupun hole akan berinteraksi dengan medan. Elektron akan bergerak berlawanan medan dan hole akan bergerak searah medan. Karena baik elektron maupun hole keduanya berada pada semikonduktor intrinsik, maka keduanya akan berkontribusi terhadap arus listrik dengan persamaan sebagai di atas, di mana N adalah konsentrasi elektron pada pita konduksi dan P adalah kerapatan hole pada pita valensi. Berikut gambar persamaannya. Dari mekanika kuantum kerapatan standar yang diisi oleh pembawa muatan untuk pita konduksi dan pita valensi dalam semikonduktor adalah persamaannya sebagai berikut. Maka massa efektif pembawa muatan H sama dengan konstan Planck, kerapatan membawa muatan pada setiap pita. Berikut persamaan rumusnya. Proses non keseimbangan. Dalam penyelidikan kami sejauh ini, semikonduktor selalu dianggap berada dalam kesetimbangan termal. Mari kita lihat secara singkat beberapa kasus di mana keseimbangan terganggu. Cara paling sederhana untuk mengganggu keseimbangan adalah dengan menyinari gelombang elektromagnetik. Dalam praktiknya, sebagian besar berada dalam rentang yang terlihat pada semikonduktor. Akibatnya, atau aromanis yang terjadi seperti pada logam, tetapi akan lebih menarik. Jumlah pembawanya yang tersedia untuk konduksi dapat meningkatkan secara signifikan. Kasus ini disebut dengan oral konduksi. 3 proses yang memungkinkan untuk menghasilkan pembawa untuk konduksi menciptakan pasangan elektron lubang, yaitu menarik elektron dari pita valensi ke dalam pita konduksi, yang menarik elektron dari tingkat ketidakmurnian ke dalam pita konduksi, menarik elektron dari bagian atas pipa ini valensinya ke dalam ketidakmurniannya. Lalu yang ketiga, itu dengan demikian ketidakmurnian itu akan menimbulkan lubang di belakang tersebut. Pembawa ekstra tersedia untuk konduksi selama semikonduktor menyala. Apa yang terjadi? Jika lampu dimatikan, maka jumlah harus turun secara hingga mengalami keseimbangan. Keseimbangan itu maka elektron valensi dari atom tadi yang terisolasi akan memiliki jumlah energi yang sama dengan cara elektron valensi dari beberapa atom terisolasi, sehingga elektron valensi mengambil bagian dalam ikatan. Elektron inilah yang berdekatan mengalami tolakan, sementara elektron dari suatu atom mengalami gaya tarik-menarik dari inti atom yang berdekatan ketika mempertimbangkan kelompok molekul seperti pada atom. Nah, kemudian konduktor tadi akan meninggalkan kekosongan di antara pita valensi dan kekosongan ini yang disebut dengan jumlah lubang. Jumlah lubang ini akan menghasilkan konduksinya bahan semikonduktor menjadi komponen elektronik dalam terbatas lubang di dalamnya. Namun melalui proses yang dikenal sebagai doping, konduksivitas semikonduktor dapat ditingkatkan dengan jumlah arus pembawa arus dengan menambahkan pemotor baik. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian karena saya masih dalam proses pengajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.